Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada podcast mata kuliah Manajemen Pendidikan Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Kudus. Tak kenal maka tak arufan. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Pendidikan dari Tadris Matematika B angkatan 2018. Yang pertama, rekan saya ada saudara Anissa, NIM 18106100042 dari Troso Jepara. Yang kedua, ada saudara Ahmad Caisar Cipta Sumarno, NIM 18106100071 dari Undaan Kudus. Yang ketiga, ada saudari Siti Maftuhatul Izzah, saya sendiri, NIM 18106100072 dari Bayi Kudus. Dan yang terakhir ada saudari Hoyrun Nisa, NIM 18106100079 dari Bayi Kudus. Baik teman-teman, kali ini podcastnya sangat spesial karena saya ditemani oleh narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah guru dari Madrasah Ibtidaiyah NU Sholahiyah Bedawang Kudus, yaitu Ibu Yeni Astuti. Selamat sore Ibu. Selamat sore Iza. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Sebelumnya terima kasih karena sudah berkenan menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai manajemen dan kepemimpinan sekolah beserta pengorganisasian sekolah. Nah, kita sendiri tahu ya, kalau manajemen dan kepemimpinan sekolah itu merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan sebuah pendidikan. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Yeni. Yang pertama, menurut Ibu, seberapa pentingkah sebuah manajemen dan kepemimpinan sekolah? Ya, terima kasih Mbak Iza. Sebelumnya saya ucapkan karena sudah mempercayakan saya ya sebagai narasumber. Sebenarnya kita hanya sharing saja ya. Menurut saya dalam sebuah organisasi sekolah, manajemen dan kepemimpinan itu sangat penting. Karena apa? Suatu lembaga atau suatu organisasi bila tidak ditata dengan baik, bila tidak dimanage dengan baik, itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Iya, betul sekali ya Mbak Iza ya. Kalau suatu organisasi hanya jalan semaunya sendiri tanpa ada pengaturan, baik itu dalam job description tugas-tugasnya, pengaturan dalam hal apapun juga lah, sumber dayanya dan yang lain sebagainya, itu tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, tidak mungkin dapat mencapai tujuan yang kita inginkan dalam suatu lembaga. Dalam pengaturan atau manajemen itu dibutuhkan kepemimpinan juga yang baik. Ya, betul. Tidak bisa satu manajemen itu mempunyai seorang pemimpin ya, sewu. Kepemimpinan itu juga harus bisa mengarahkan kemana manajemen itu bisa berjalan menuju tujuannya. Artinya apa? Dia juga bisa mengatur, bisa mengarahkan, membuat perencanaan, mengkontrol, dan memfasilitasi. Itu yang terpenting. Jadi menurut saya suatu organisasi khususnya lembaga pendidikan itu memang sangat-sangat dibutuhkan manajemen untuk mengatur jalannya pendidikan itu. Bagaimana job description dari tugas masing-masing, karena di dalam satu lembaga itu kan tidak hanya terdiri dari satu orang, tapi banyak orang. Dan dalam satu organisasi itu punya tugasnya masing-masing. Ada yang bertugas misalnya di bagian keuangan, dia khusus menangani keuangan. Tidak bisa semuanya ditekankan pada pemimpinnya. Tetapi untuk mengatur atau memanage suatu organisasi, itu yang paling utama adalah sosok kepemimpinannya itu.
Itu Iya. menurut saya Mbak Isu. Jadi teman-teman, manajemen dan kepemimpinan itu sangatlah Saling penting berkaitan, ya. Iya, ya. saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Iya. Nah, dari pandangan Ibu, Iya. manajemen dan kepemimpinan sekolah itu supaya apa ya, mempunyai konsep yang baik untuk kemajuan sebuah pendidikan. Itu seperti apa, Bu? Manajemen dan kepemimpinan yang baik. Manajemen dan kepemimpinan yang baik, kalau manajemen yang baik itu adalah manajemen yang terarah. Artinya yang pertama, bahwa di dalam satu manajemen itu tujuan utamanya adalah membagi tugas. Membagi tugas apa saja personel yang ada di sekolah itu dibagi tugas menurut tugasnya masing-masing. Misalnya guru, tata usaha, atau mungkin penjaga sekolah, kan ada tugas masing-masing. Jadi mereka tahu dengan tugasnya masing-masing. Yang kedua, tujuannya tadi ya untuk memperlancar biar sekolah itu berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi tidak tidak berjalan sendiri-sendiri dan nanti timbul ketimpangan. Yang ketiga itu bisa menjadikan manajemen itu sebagai wahana penyaluran antara tugas dari masing-masing individu tadi. Jadi antara misalnya penjaga dengan kepala sekolah ataupun guru dengan kepala sekolah itu mereka akan tahu bagaimana mereka bertugas. Nah, misalnya guru kan tugasnya tanggung jawabnya nanti kepada kepala sekolah ya untuk penanggung jawabnya. Nanti kepala sekolah tugasnya untuk memberikan bimbingan, motivasi, fasilitator, pengarahan, bahkan controlling untuk para guru. Jadi misalnya ada seorang guru kok dia dikontrol, ditegur oleh kepala sekolah, ya jangan serai hatinya, karena itu sudah merupakan tugas dari kepala sekolah. Itu namanya biar itu sekolah itu bisa berjalan dengan lancar, karena itu memang sudah tugasnya. Jadi kita menyadari, jadi sebagai wahana untuk menyalurkan antara tugas individu yang satu dengan yang lain itu tersambung. Jadi misalnya tadi untuk membagi-bagi tugas, oke lah ini tugasnya guru, ini tugasnya penjaga sekolah, ini tugasnya bendahara, tetapi ada kesinambungan, ada keterkaitan. Misalnya bendahara dengan kepala sekolah mesti ada keterkaitannya. Oh, bendahara ini nanti pertanggungjawabannya lapornya kepada kepala sekolah, seperti itu. Jadi itu tadi ya teman-teman, ternyata banyak sekali tujuan dari pengorganisasian, di mana pengorganisasian itu adalah suatu kegiatan dasar, karena itu merupakan kerjasama ya, namanya juga pengorganisasian, kerjasama antara satu dengan yang lain di sekolah. Kemudian dari situ kalau nanti pengorganisasiannya baik, kegiatan dasar dari manajemen itu sudah baik, maka akan memberikan banyak sekali manfaat. Tujuannya seperti itu tadi yang sudah disampaikan oleh beliau, Ibu. Kemudian dari pengorganisasian, Bu. Dalam pengorganisasian itu biasanya identik dengan struktur ya. Betul. Nah, dalam menyusun suatu struktur organisasi sekolah itu adakah faktor atau hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, Bu? Dalam menyusun struktur organisasi sekolah, yang pertama kita harus tahu tingkat sekolah tersebut. Kalau kita di Indonesia ini jenjang pendidikannya SD atau MI ya, SMP sama MTS ya, terus SMA dan aliyah dan perguruan tinggi. Kita lihat jenjang pendidikannya, tingkat pendidikannya. Dalam tingkat pendidikan SD atau MI, sekiranya struktur apa yang memang diperlukan di situ? Tidak sama antara berbeda, tergantung keperluannya, tergantung apa yang dibutuhkan di lembaga tersebut. Kalau memang di tingkat yang lebih rendah, biasanya itu kan tidak banyak struktur ya. Paling kalau di sekolah hanya kepala sekolah, lembaga bagian keuangan, tata usaha. Lain kalau kita sudah di tingkat yang MTS atau SMP, mungkin ada seksi-seksi kurikulumnya pun
terdiri dari poin-poin lah seperti itu. Jadi itu yang pertama, tingkat pendidikannya apakah itu setingkat SDMI, SMP MTS atau aliyah itu berbeda. Kita tergantung kebutuhan nggih, tergantung tingkatannya. Yang kedua, tergantung dari letak sekolah tersebut. Nah, gitu. Letak sekolah tersebut misalnya ada di daerah pedesaan yang notabene jarang sekali istilahnya apa ya, modernisasinya belum begitu muncul. Ya, misalnya di daerah pelosok gitu kan, sama-sama SD, tapi di daerah pelosok sama di daerah perkotaan dalam membentuk struktur organisasi itu mesti berbeda. Kalau ya tergantung dari kemampuan lembaga itu sendiri dan apa yang dibutuhkan lembaga tersebut. Biasanya kalau di Sewu, sekolah-sekolah favorit atau yang mungkin di perkotaan itu cenderung banyak apa misalnya seksi ini karena banyak yang memang dibutuhkan untuk ngurusi itu gitu loh. Lain kalau kita hanya di daerah yang terpencil itu biasanya kan ya kita tidak mendiskriminasi yang daerah terpencil ya, tapi itu juga bisa mempengaruhi bagaimana kita menyusun struktur organisasi sekolah. Yang ketiga, berdasarkan besar kecilnya sekolah tersebut. Dalam arti ada sekolah yang sudah maju, ada sekolah yang masih dalam taraf berkembang. Bahkan kan ada sekolah juga yang dimerger ya Mbak, tidak punya murid atau Nyun Sewu. Itu karena apa saya tidak tahu. Yang penting kan ada sekolah yang tingkatannya itu sudah maju atau mungkin dalam tahap berkembang. Itu juga bisa mempengaruhi bagaimana seorang pemimpin membuat manajemen sekolah yang tadi salurannya kepada pembuatan struktur organisasi sekolah. Jadi menurut kebutuhannya, menurut tadi kita lihat situasinya lah istilahnya sih. Jadi fleksibel seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi gitu ya teman-teman, ternyata dalam membuat struktur itu tidak seenaknya, sudah ada panduannya, hanya berbeda, memperhatikan tingkatannya itu tadi apa sih, SD atau SMP atau SMA atau perguruan tinggi, tentunya berbeda ya struktur di SD atau MI dengan tingkatan perguruan tinggi. Kemudian letaknya itu bagaimana, apakah lingkungannya itu di sekitar mendukung atau tidak. Nah, yang terakhir tadi ada besar kecilnya suatu sekolah tersebut. Tergantung ya, biasanya kan ada murid yang dikategorikan masih minimalis lah atau kurang maju atau tidaknya satu lembaga sekolah. Kemudian Ibu ini kan seorang guru ya Bu di MI. Pengalaman atau apa ya yang pernah terjadi permasalahan apa atau kendala mungkin dalam memanajemen sekolah itu biasanya apa Bu yang ditemui kendala-kendalanya? Di setiap organisasi itu mesti punya kendala masing-masing. Betul. Karena kita berhubungan dengan banyak orang yang notabene tidak semuanya itu bisa melaksanakan kedisiplinan. Kadang satu lembaga itu mungkin sudah tersusun struktur organisasinya, namun ada juga kecenderungan kelemahan dari individu masing-masing gitu. Ada misalnya guru atau apalah gitu punya mungkin rasa tanggung jawab yang kurang dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua mungkin adanya permasalahan pribadi yang disangkut pautkan dengan tugas, disangkut pautkan dengan tugas yang ada di sekolah. Jadi mungkin itu masalah pribadi ya, masalah individu misalnya antara semua anggota sekolah yang ada di situ. Tetapi untuk pelaksanaannya itu berpengaruh dan ini menimbulkan ketidaklancaran. Struktur yang sudah tersusun dengan rapi,
description yang sudah tersusun dengan bagus, akhirnya terdapat kendala. Yang ketiga mungkin kurang adanya kerjasama atau kekompakan, ya. Namanya orang banyak ya Mbak Iza, ada yang legowo gini, ada yang gini, ada yang namanya orang banyak. Tapi diharapkan, maka ini sebagai figur seorang pemimpin ini dibutuhkan di sini. Bagaimana dia bisa memanage, bagaimana bisa mengarahkan, ya, terus membimbing semua anggotanya, dalam arti unsur sekolah itu semuanya untuk dapat bekerja sama, untuk bisa kompak, untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, agar tercipta sekolah yang lancar, sekolah yang sukses, dan dapat tercapai dengan adanya manajemen yang baik dan seorang pemimpin atau figur kepemimpinan yang baik. Jadi intinya sebagus mungkin kita memanage sebuah lembaga pendidikan tidak pernah lepas dari adanya permasalahan. Iya, gitu betul. ya. Semua mesti pernah ada. Iya. Dimanapun mesti ada masalah. Tapi semuanya itu bisa diselesaikan, ya, karena ada seorang pemimpin sebagai figur penyelesaian. Terus ada istilahnya kita harus bisa menyadari untuk mungkin ada kesalahan yang perlu diperbaiki, nanti kita bicarakan bersama. Yang intinya itu kebersamaan dan kekompakan yang pertama. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita itu ya intinya semua permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Namun dari permasalahan entah itu faktor intern maupun faktor ekstern, di sini perlu sekali butuh sosok seorang pemimpin yang bisa mengayomi semua pihak-pihak sekolah seperti itu. Jadi benar-benar manajemen dan kepemimpinan itu saling berkaitan. Iya, saling berkaitan dalam sebuah pengorganisasian sekolah ya. Itu harus saling terkait. Iya, tidak bisa dipisahkan gitu ya. Baik, mungkin cukup itu Bu. Pertanyaan singkat bincang-bincang kita kali ini ya teman-teman. Semoga perbincangan kita memberikan pengalaman atau pengetahuan yang baru untuk teman-teman. Terus juga semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Ibu terima kasih karena sudah menjadi narasumber dan memberikan banyak sekali pengetahuan untuk kita. Kita sharing bareng saja. Siap Bu. Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah manajemen pendidikan Tadris Matematika B Institut Agama Islam Negeri Kudus angkatan 2018. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang lebihnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.